Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 48 ya, Dek, bagian B soal uraian. Disimak ya. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung soal nomor 1. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. Di sini Kak Sari akan ajarkan cara membandingkan dua pecahan yang mudah banget ya. Coba nanti kalian lihat benerkah mudah. Kalau beneran mudah nanti dipakai ya untuk mengerjakan soal-soal membandingkan pecahan. Seperti ini caranya. Nah, misalnya untuk yang A, 3/100 dibandingkan dengan 5/100. Cara mudahnya gini, Dek. Langsung kita kali silang. 100 kali 3, 300. Terus 100 kali 5, 500. Dari 300 dan 500, kita bandingkan mana yang lebih besar. Yang lebih besar tentu saja 500. Berarti 500 ini yang kita caplok. Nah, sehingga di soal jawabannya begini. Bacanya 3/100 kurang dari 5/100. Atau kalau dibaca dari sini, 5/100 itu lebih dari 3/100. Paham ya? Lanjut untuk yang B, lagi-lagi caranya dikali silang. Yang ini 1/10 dibanding dengan 1/100. 100-nya kita kali 1, letakkan di sini. 100 kali 1 kan 100. Terus ini 10 kali 1 juga 10 ya. Nah, sekarang kita bandingkan 100 dengan 10. Mana yang lebih besar? Selalu yang kita pilih yang lebih besar. Yang lebih besar tentu saja 100. Berarti tandanya gini. Nah, ya, yang dicaplok yang lebih besar. Kita pindahkan seperti ini. Gitu. Mudah nggak? Lagi untuk yang C, 2/5 dan 1/4. Yuk, 4 kali 2 8, 5 kali 1 5. Nah, udah langsung 8 sama 5. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang 8. Begini. Lagi 99/100 sama 100/101. Sama dikali ya, 101 dikali 9. Hasilnya 9999. Oke, 100 dikali 100, 10.000. Dari 9 ribuan sama 10 ribuan, mana yang lebih besar, Dek? Tentu saja yang 10 ribu. Gini. Terakhir, 1/5000 dibanding 1/5001. Kita kalikan aja. 5001 kali 1 itu ya 5001, ya kan? Terus 5000 dikali 1, 5000. Mana, Dek, yang lebih besar? Tentu saja yang 5001. Gini. Bisa? Mudah-mudahan bisa. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gimana, Dek? Sejauh ini sudah beberapa bulan ya atau masih awal-awal sih sebagai anak kelas 7. Seru nggak? Seru ya. Khusus untuk matematikanya dipelajari dengan hati senang. Kalau hatinya senang, nanti otak akan menerima materi dengan mudah. Tapi kalau sambil menggerutu, sambil ngeluh gitu ya, nanti otak juga males untuk merekam ilmunya. Jadi malah nggak ngerti-ngerti. Semakin nggak ngerti, nanti malah jadi nggak suka sama matematika. Harus senang ya, Dek ya. Matematika itu menyenangkan kok. Percaya aja. Iya. Nomor 2. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, yang ditanya yang terbesar ya, diurutkannya. Untuk yang A dulu. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8. Nah, kalau yang soal begini, mengurutkan begini, mau nggak mau kita harus mencari KPK dari setiap pecahannya. Di sini ada 2, 16, 32, dan 8. KPK-nya adalah 32. Kenapa? Karena semua angka ini bisa dirubah menjadi 32. Yang 2 ini agar menjadi 32 kan dikali 16. Nah, 16 supaya jadi 32 dikali 2. Kalau 32-nya sih tetap ya. Terus 8 agar jadi 32 dikali 4. Oke, di sini Kak Sari tidak mengajarkan cara mencari KPK-nya ya, Dek ya, biar durasinya cepat nggak kelamaan. Tapi nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang KPK, insya Allah Kak Sari bantu. Atau gabung aja di grup belajarnya Kak Sari ya. Caranya gini, ketik nama _7. Kirim ke 081456 109870. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan seputar matematika atau soal-soal yang menurut kalian susah, bisa kita diskusikan di dalam grup ini ya. WA aja Kak Sari dulu, tanya gimana cara gabung di grupnya. Oke?
Yuk, langsung caranya untuk yang nomor 2A nih, KPK-nya tadi sudah ditentukan 32 ya, Dek. Nah, KPK sama dengan 32. Ini pelajaran tentang KPK, bab tentang KPK sudah dipelajari sejak di kelas 5 SD ya. Coba diingat-ingat lagi. Oke, sekarang kita rubah ya. Yang 1/2 ini menjadi, nah gini, 1/2. 2-nya dirubah ke 32 dikali 16, berarti 1 juga dikali 16. 1 dikali 16 adalah 16. Terus yang 11/16 dirubah juga ke 32. Nih, 16 jadi 32 itu dikali 2. Berarti 11 juga dikali 2. 22. Kalau yang ini 3/32-nya tetap. Nah, yang terakhir 6/8. Nah, oke, kita rubah juga ke 32. 8 menjadi 32 itu dikali 4. Berarti 6 juga dikali 4, 24. Nah, sekarang semuanya sudah per 32 ya. Baru bisa kita urutkan. Tadi yang diminta dari yang paling besar. Kalau dari yang paling besar, kita lihat aja atasnya, bilangan yang di atas, atau biasa disebut dengan pembilang. Kita ambil yang pembilangnya paling besar. Yang pertama ini 24. Terus di urutan kedua ini 22. Di urutan ketiga ini ya, Dek, 16. Nah, yang paling kecil di sini 3. Oke, berarti ini urutannya. Tetapi ingat, untuk jawaban jangan ambil yang 24/32-nya ini, tapi kita ambil soal aslinya. Berarti gini, 6/8, terus 11/16, mana lagi, Dek? Ini 1/2 dan terakhir 3/32. Ini jawabannya ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian B. Untuk yang B, pecahan-pecahannya sudah Kak Sari salin ya. Ada 7/24, 3/6, 1/3, dan 3/8. Kita tentukan dulu KPK-nya. Kalau dilihat sekilas, 24, 6, 3, dan 8, ini semuanya bisa dijadikan 24. Jadi kita ambil KPK-nya adalah 24. Untuk 7/24 sudah biarin aja, kan sudah per 24. Nah, sekarang yang 3/6. 6 jadi 24 itu dikali 4, berarti 3 juga dikali 4, 12. Yang 1/3, 3 menjadi 24 itu, Dek, dikali 8, berarti 1 juga harus dikali 8, 8. Terakhir yang 3/8 jadikan 24 ya, itu dikali 3, maka 3 juga harus dikali 3, 9. Sehingga urutan yang paling besarnya adalah ini 12/24. Terus berapa, Dek? Ini ya, 9/24. Terus 8/24. Terakhir yang paling kecil ini 7/24. Kembalikan ke soalnya ya. 12/24 itu 3/6. Terus 9/24-nya yang ini 3/8. 8/24-nya yang 1/3. Yang terakhir 7/24 sih tetap 7/24. Ini dia jawabannya untuk yang B. Lanjut ke soal yang C. Nah, untuk yang C, pecahan-pecahannya ini sudah Kak Sari salin ya di sini. 4/5, 7/10, 4/25, dan 7/15. Dilihat 5, 10, 25, dan 15. Tadi sudah Kak Sari cek. KPK-nya adalah 150. Wow, berarti ini kita rubah semua ya, karena nggak ada yang 150. Yang paling bawah dulu boleh. 15 menjadi 150 itu dikali 10, Dek. Berarti 7 juga dikali 10, 70. Terus 25 menjadi 150 itu dikali 6. Maka 4 juga harus dikali 6, 24. Yang 10 menjadi 150 itu dikali 15. Nah, berarti 7 juga dikali 15 ya, 105. Terakhir 5 jadi 150 itu dikali 30. Maka 4 juga harus dikali 30, yaitu 120. Oke, sekarang urutan dari yang terbesar. Tentu saja yang 120. Diikuti yang 105. Diikuti lagi
70 ya Dek ya, 70 per 150. Terakhir yang paling kecil ini 24 per 150. Kembalikan ke soalnya, 120 itu yang 4 per 5. Oke, 105 ini yang 7 per 10. 70 ini 7 per 7 per 15 ya. Yang ini 70 per 150 itu 7 per 15. Terakhir 24 per 150 ini 4 per 25. Jadi ini jawabannya untuk yang C. Oke, lanjut ke yang D. Kak Sari salin dulu ya untuk pecahannya yang D. Oke, sudah Kak Sari catat, ini yang D. 10, 40, 20, dan 30. Kita cari KPK-nya. Tadi sudah Kak Sari cek, KPK-nya adalah 120 Dek ya. Yuk langsung aja kita rubah semuanya ke 120. Yang ini dulu. 10 menjadi 120 itu dikali 12. Berarti 1 juga dikali 12. Gini. Terus 40 menjadi 120 itu dikali 3. Maka 9 juga harus dikali 3. 27. 20 menjadi 120 itu dikali 6. Maka 3 juga harus dikali 6 ya, 18. Terakhir 30 menjadi 120 itu dikali 4 ya. Sehingga 6 juga harus dikali 4, 24. Oke, urutan dari yang terbesarnya. Nah, yang pertama pasti ini 27 per 120 diikuti yang 24 ya, Dek. 24. Terus mana? 18. Oke. Terakhir yang paling kecil ini 12. Nah, sekarang kita kembalikan 27 itu 9 per 40. 24-nya punyanya ini 6 per 30. 18 punyanya 3 per 20. Terakhir 12 tuh punyanya 1 per 10. Yes, selesai. Nomor atau bagian yang E sekarang ya. Kak Sari catat dulu angka-angkanya. Ini dia, sudah Kak Sari salin ya untuk yang E ya. Ini Dek. Nah, kalau kita lihat penyebutnya 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 3, 4, dan 5 KPK-nya adalah berapa ya Dek ya? 60. Oke, 60 ya. Oke, kita rubah semuanya menjadi 60. 2 jadi 60 itu dikali 30. Maka yang atas juga dikali 30. 1 dikali 30 itu 30. 3 jadi 60 itu dikalinya 20 Dek. Jadi ini 2 dikali 20 juga 40. 4 jadi 60 itu dikali 15. Nah, berarti 3 juga dikali 15, 45. Terakhir 5 jadi 60 itu dikali 12. Nah, sehingga 4 juga dikali 12 jadi 48. Yuk kita urutkan dari yang paling besar, 48, terus 45, terus 40, terakhir 30. Oh, berarti urut dari yang paling bawah. Ini berarti langsung aja jawabannya Dek ya. Dari yang terbesar adalah 4 per 5, terus 3 per 4, terus 2 per 3, dan terakhir 1 per 2. Ini dia jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya di halaman 409. Geser dulu ya. Oke, bacaan ini adalah informasi untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Kita baca aja dulu ya. Indeks massa tubuh atau disingkat IMT. Indeks massa tubuh atau IMT adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya. Nilai IMT diberikan oleh rumus berikut. IMT sama dengan B per T kuadrat. T-nya harus dikuadratkan. Di mana B adalah berat badan, satuannya kilogram, dan T adalah tinggi badan, satuannya meter. Harus meter ya Dek ya. Nanti kalau tinggi badannya satuannya selain meter, harus kita rubah dulu ke meter. Oke. Kita lanjutkan baca. Hasil perhitungan IMT untuk orang di Asia Tenggara dikelompokkan sebagai berikut. Kategori sangat kurus, IMT-nya kurang dari 14,9. Kurus, IMT-nya di antara 15 hingga 18,4. Normal, IMT-nya berada di antara 18,5 hingga 22,9. Kelebihan berat badan, IMT di antara 23 hingga 27,5. Gemuk,
IMT-nya berada di antara 27,6 hingga 40 dan sangat gemuk. IMT-nya lebih dari 40. Ini sumbernya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ini, indeks massa tubuh. Perintahnya, lingkari iya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut ini berdasarkan keterangan di atas. Nah, soalnya ada di halaman 50. Oke, pernyataan yang pertama kita baca dulu ya. Pada orang dewasa dengan tinggi yang tetap, semakin bertambah berat badannya, semakin bertambah pula nilai IMT-nya. Apakah pernyataan ini benar? Ya atau tidak? Oke, pernyataan yang pertama ini benar ya, Dek ya. Nah, kok tahu Kak? Gimana caranya? Gini, Kak Sari jelaskan sedikit ya. IMT dirumuskan dengan B per T kuadrat. B-nya adalah berat badan, T-nya adalah tinggi badan. Nah, jika tinggi badannya tetap, karena orang dewasa kan dalam kurun waktu tertentu tinggi badannya sudah tidak bertambah, juga belum berkurang lagi. Nanti semakin tua berkurang lagi sih karena semakin bungkuk gitu ya. Nah, ini diasumsikan orang dewasanya dengan tinggi badan tetap. Nah, jika berat badannya bertambah, maka nilai IMT-nya akan bertambah juga. Karena IMT dengan berat badan ini sebanding ya. Jadi kalau berat badannya naik, IMT-nya juga naik. Di sini Kak Sari buktikan dengan angka supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini ya, Kak Sari punya dua data. Yang pertama, perhatikan, berat badannya 45 kg, tinggi badannya 150 cm. Sudah Kak Sari rubah menjadi meter, yaitu 1,5 meter ya. Terus cara menghitung IMT itu gini, berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Sehingga 45 dibagi 1,5 kuadrat, yaitu 45 dibagi 2,25. Hasilnya IMT-nya adalah 20. Oke. Nah, sekarang bandingkan jika berat badannya yang tadinya 45 menjadi naik menjadi 50 kg. Tinggi badannya tetap ya 150 cm atau 1,5 meter. Maka kalau dihitung IMT-nya menjadi 50 dibagi 2,25. Ini ya hasilnya adalah Kak Sari sudah hitung tadi, yaitu 22,2 IMT-nya. Nah, terbukti ya, kalau berat badannya naik dari 45 kg menjadi 50 kg, ternyata IMT-nya juga naik. Tadinya 20, sekarang menjadi 22,2. Gitu. Sehingga pernyataan yang paling atas ini adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua kita baca. Seseorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 cm termasuk dalam kategori kurus. Nah, Kak Sari ingatkan untuk mereka yang masuk kategori kurus, IMT-nya itu sebesar 15 hingga 18,4. Jadi ini nanti kita hitung dulu IMT-nya berapa. Kalau dia berada di rentang ini, maka pernyataannya adalah benar. Tetapi kalau selain ini pernyataannya adalah salah ya. Yuk kita hitung. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat, sama dengan berat badannya 60 kg per tinggi badannya 176 cm. Langsung Kak Sari rubah menjadi meter ya, yaitu 1,76. Terus dikuadratkan. Nah, ini dihitung aja, hasilnya adalah, atau kalau mau dijabarkan dulu boleh ya, ini berarti 60 per 1,76 kuadrat itu 1,76 kali 1,76, hasilnya 3,097. Nah, 60 dibagi 3,097 hasilnya adalah 19,37 sekian gitu. Oke, sudah kita punyai. Ternyata IMT-nya adalah 19,37. Padahal kurus tadi IMT-nya harus di antara 15 hingga 18,4. Berarti dia ini bukan kurus ya, Dek ya, melainkan apa? Coba Kak Sari lihat kategorinya. Nah, ini melainkan dia normal, karena 19,37 ini berada di rentang IMT yang normal, yaitu 18,5 hingga 22,9 ya. Jadi kesimpulannya pernyataan yang kedua ini benar atau salah ya? Karena dia katanya dalam kategori kurus, berarti salah ya. Pernyataan ini tidak benar gitu.
gitu. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Seseorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 kg memiliki tinggi 150 cm. Ya sudah, kita hitung aja ya, masukkan semua angka-angkanya. Ini rumusnya, IMT sama dengan B per T kuadrat. Nah, tadi IMT-nya diketahui 20, kemudian berat badannya 45, tingginya 150. Kita coba masukkan berat badan 45 dan tinggi 150 ini ke rumus ya. Gini, sama dengan 45 per, nah 150-nya kan cm, kita jadikan ke meter, 1,5 dikuadratkan sama dengan 45 per 1,5 kuadrat itu 2,25. Kalau dihitung 45 dibagi 2,25 itu ternyata benar 20. Jadi IMT-nya sama dengan 20. Sehingga pernyataan yang ketiga ini benar atau salah? Benar ya. Kita ambil iya, benar. Pernyataan yang keempat, jika seseorang dengan IMT 40 mengurangi berat badannya hingga 50% dari berat badan awal, maka ia akan mencapai IMT normal. Pernyataan ini benar atau tidak gitu ya. Nah, caranya gini dek, kita lihat dulu. IMT normal itu berada di antara 18,5 hingga 22,9. Nah, dari sini nanti kita hitung. Kalau IMT-nya bisa turun menjadi di rentang ini, di rentang normal tadi, maka jawab pernyataan itu benar ya. Tetapi kalau enggak ya salah. Caranya gini. Rumus IMT adalah B per T kuadrat. Tadi di keterangannya di sini IMT dia adalah 40. Berarti tulis B per T kuadratnya sama dengan 40. Terus berat badannya akan dia kurangkan hingga menjadi 50% dari awal. 50% itu boleh ditulis setengah ya, setengah dari awalnya. Berarti gini, setengah dari awalnya, setengah dari berat badan awal dibagi dengan T kuadrat ini nanti sama dengan berapa? Nah, ini caranya setengah dikali B per T kuadratnya boleh ditulis ulang begini. Nah, gini deh. Ini nih menjadi kali, titik itu kali. Kemudian setengah dikali B per T kuadratnya tadi kita udah tahu, yaitu 40. Nah, setengah kali 40 berapa? 20. Ternyata kalau berat badannya diturunkan menjadi setengahnya, IMT-nya juga turun menjadi setengahnya ya. Tadinya 40, di sini menjadi 20. Dan apakah 20 ini berat badan normal? Ternyata iya, normal. Karena 20 itu berada di rentang 18,5 sampai 22,9. Ya kan? 20 itu ada di tengah-tengahnya sini. Sehingga pernyataan yang keempat ini benar atau salah? Benar ya, kita pilih ya. Kalau berat badannya diturunkan hingga 50% dari awal, maka ia akan mencapai IMT normal. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya, ini ada di bawah soalnya nomor 3 ya dek ya. Tapi nanti langsung soal nomor 4. Jadi ini Kak Sari anggap soal tambahan aja. Padahal sebenarnya sudah tidak nyambung dengan pernyataan yang di atas tadi. Nggak apa-apa ya. Atau ini anggap aja soal kelima, nggak masalah. Yuk kita kasih aja tanda nomor 5 gitu. Baca dulu. Amalia memiliki tinggi 160 cm. Saat ini berat badannya adalah 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, ia ingin menurunkan nilai IMT-nya menjadi 20. Berapa kilogram ia harus menurunkan berat badannya? Jelaskan. Caranya begini dek. Kita hitung. Kita gunakan rumus IMT dengan data yang kita miliki. Yang pertama, tinggi badannya 160 cm. Langsung kita rubah menjadi ke meter. Dibagi 100 ya, 1,6 meter. Kemudian IMT-nya dia inginnya mencapai 20. Berarti ya langsung aja IMT sama dengan 20. Dari dua data ini kita bisa menghitung berat badan idealnya, yaitu IMT sama dengan B per T kuadrat. IMT-nya 20, B-nya belum tahu, T-nya udah ada 1,6. 1,6 harus dikuadratkan. Nah, sehingga kalau mau menghitung B itu caranya dikali dek. B sama dengan 20 dikali 1,6 kuadrat. Gini ya. Sehingga ketemu 20 dikali 2,56. Hasilnya berat badannya adalah
51,2 kilogram. Yang ditanyakan bukan berat badannya, yang ditanyakan berapa kilogram ia harus menurunkan berat badannya. Oh, awalnya 60 kilogram, harus menjadi 51,2 kilogram. Berarti yang harus diturunkan adalah, ini berat badannya ya Dek ya, maksudnya yang harus diturunkan adalah sebesar, ya kita kurangin aja, awalnya tadi 60 kg harus menjadi 51,2, kurangin dulu, 60 dikurangi 51,2, ini biar aman kasih koma 0 ya, 0 dikurangi 2 itu seperti 10 dikurangi 2 ya, 8, ini tadi minjem dari 60 ya nolnya, berarti 59 dikurangi 1 adalah 8, jadi sebesar ini 8,8 kilogram. Ini dia jawabannya. Oke ya, paham? Mudah-mudahan paham. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau langsung lewat grup ya. Nanti ketemu Kak Sari langsung di dalam grup. Siap, terakhir soal nomor 4 justru ya. Ini soal terakhir kita. Baca dulu, indeks massa tubuh. Kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi badan 170 cm. Jika B menyatakan berat badan Kohar dalam kilogram, manakah dari rentang berikut yang diperbolehkan supaya IMT-nya berada dalam kategori normal? Lingkari salah satu jawaban. Oke, lagi-lagi kategori normal kita harus tahu ya. Kategori normal IMT-nya itu harus sebesar 18,5 sampai 22,9. Jadi ini yang kita pakai ya. Terus tinggi badannya 170 cm. Langsung kita rubah ke meter yaitu 1,7. Kemudian sudah yang ditanya berat badannya dalam rentang yang mana ini supaya IMT-nya diantara ini tadi. Kak Sari bantu jawab ya. Gini caranya. Yang pertama, kita lihat dulu untuk opsi yang A, pilihan jawaban yang A. Ini berada di antara 45,5 ya, sampai dengan 52,4 gitu. Nah, kita ambil aja berat badan yang paling tinggi. Oke, coba 52,4 kita masukkan ke rumus. Kita hitung IMT-nya. IMT sama dengan, untuk yang A ya, IMT sama dengan, kita ambil berat badannya yang 52,4. 52,4 dibagi tinggi badannya ini 1,7 kuadrat. Nah, kalau dihitung biasa aja, ini hasilnya adalah 52,4 dibagi 1,7 dikuadratkan itu 2,89. Nah, ini dihitung pakai bagi kurung ya, biasa ya Dek ya, ketemu hasilnya 18,131 sekian gitu ya, 18,13. Apakah ini IMT yang normal? Kita lihat. Nah, di sini IMT yang normal untuk berat badan normal itu mulai dari 18,5. Padahal punya kita hanya 18,1. Berarti ini bukan normal ya. Ini barangkali di bawahnya normal, kurus ya. Coba Kak Sari cek dulu. Iya bener, yang ini masuk kategorinya kurus gitu. Nah, kalau yang 52,4 ini tadi aja sudah kurus, berarti apalagi yang lebih kecil ini ya, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Jadi nggak usah dicek untuk yang 45,5-nya gitu loh Dek. Nah, sekarang lanjut ke yang B. Di antara 53,5 sampai 66,2. Kita ambil yang 66,2 ya. Yuk masukkan angkanya, sama aja caranya. IMT sama dengan, kita pakai yang 66,2 dibagi tinggi badannya sih tetap 1,7 kuadrat. Berarti 66,2 dibagi 2,89. Nah, hasilnya adalah 22,9. Nah, kita lihat menurut kategori 22,9, apakah dia masuk ke IMT kategori normal? Iya, 22,9 ini pas banget ya IMT untuk orang-orang yang berat badannya normal. Berarti nanti kalau kita gunakan berat badan yang agak kecil, lebih kurang dari 66,2 ini ya, maka dia masih dalam rentang normal. Atau untuk meyakinkan jawaban kita hitung untuk yang nilai terkecil juga boleh ya. Ini masih poin B.
IMT-nya sama dengan, kita pakai yang ini 53,5 per 1,7 dikuadratkan. Hasilnya 53,5 dibagi 2,89 sama dengan 18,51 sekian. Oke, kita lihat 18,5 ini juga masih dalam rentang normal ya, apalagi ini 18-nya, 5-nya sudah lebih, 51 sekian. Kalau 18,5 ini maksudnya 18,50 gitu deh. Oke, berarti memang ini ya jawaban yang benar. Jadi rentang berat badan mulai dari yang paling kecil 53,5 sampai yang terbesar 66,2 itu masuk IMT kategori normal kalau tinggi badannya 170 cm tadi. Nanti kalau lebih dari 66,2 akan gemuk, atau kalau kurang dari 53,5 akan menjadi kurus gitu. Untuk yang C dan D tidak usah kita cek karena kita sudah menemukan jawaban yang kita inginkan, yaitu B. Oke, begini cara menjawabnya ya untuk soal-soal di halaman tadi ini yang bagian B ya, bagian uraian. Nah, kalau adik-adik ada pertanyaan, boleh langsung tanya di kolom komentar atau langsung ketemu Kak Sari di grup seperti yang Kak Sari terangkan tadi. Dan kalau adik-adik suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini ya, boleh di like, di komen, dan di subscribe ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi di share aja linknya. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah kalian. Oke. Kak Sari cukupkan sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.